Keheningan Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah tiba-tiba seperti terusik. Desa yang berada di dataran tinggi ini menjadi riuh karena terkuaknya kasus pembunuhan belasan orang yang menggegerkan. Adalah Tohari alias Mbah Slamet, si dukun pengganda uang yang menjadi pelaku pembunuhan berdarah dingin itu. Aksi kejahatan senyap Mbah Slamet terbongkar setelah keluarga Parianto, korban Mbah Slamet, melapor ke polisi. Inilah rekaman pesan suara Parianto, korban terakhir sesaat sebelum hilang kontak. Ya sih, ini cuma intinya sih waspada aja. Ya dia sih pernah ngasih saya 100 lebih. Coba ini buat waspada aja, takutnya namanya ya kan nggak punya temen, nggak punya asisten, nggak punya ajudan, nggak punya rekan-rekan yang orang ayah percaya lagi. Makanya ya agak sedikit ngeri gitu loh. Apalagi tadi di hutan, ayah nggak sadar, bapaknya ngantuk mulu, habis minum tidur lagi sampai ayah lagi bersila nih sambil nunggu, kepalanya langsung tidur di bawah. Kan aneh. Dia ngomong kayak orang mabuk, dia juga kayak ngabuk, kayak ngomong sendiri kayak orang gila. Ya udah ya, semoga selamat sampai tujuan dan sukses, amin. Tahu lokasinya ini di mana? Ini lokasi di rumahnya dia gitu loh. Masih satu kampung. Ini rumah orang tuanya, sekitar 100 meter baru rumahnya dia. Sama aja, namanya kan Pak Slamet. Tahu kalau di Sherlock ini rumah orang tuanya atau rumahnya juga samalah. Tak cuma pesan suara, Parianto juga sempat mengirimkan pesan chat pada anak-anaknya. Pesan yang dikirimkan tanggal 23 Maret lalu pada anak-anaknya akhirnya menjadi bukti polisi untuk menangkap Mbah Slamet. Rekaman suara dan pesan dari Parianto itu juga jadi pintu masuk bagi kepolisian Resor Banjarnegara untuk mengungkap kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Tohari. Inilah awal mula daripada pengungkapan kasus pembunuhan ini. Isinya saya bacakan ya. Ini di rumahnya Pak Slamet. Buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek, misal ayah tidak ada kabar sampai hari Minggu, langsung aja ke lokasi bersama aparat. Kemudian tanggal 23, tanggal 24 komunikasi sudah tidak terhubung. HP dari para korban sudah tidak aktif lagi. Sehingga sampai ditemukanlah korban sudah meninggal dunia dikubur di Jalan Setapak menuju hutan, daerah Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Setelah polisi melakukan penyelidikan lebih lanjut, malam itu akhirnya Mbah Slamet ditangkap di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Mbah Slamet membenarkan bahwa Parianto telah tewas di tangannya. Polisi akhirnya menemukan jasad Parianto yang dikubur di area ladang. Lubang tadi sampai berapa itu Mas ya? Paling sekitar 1 meter. 1 meter. Itu memang punyanya Pak Tohari sendiri? Iya. Katanya masih hak milik. Hak milik. Itu apa, kebun apa itu Pak? Sayuran atau apa? Sayuran. Ya. Kebun sayuran. Diperkirakan sudah berapa lama itu korbannya? Kalau kurang tahu juga itu. Tapi sudah rusak? Udah baunya udah sampai sana, sudah sampai jalan raya. Udah sangat menyengat ya? Dalam pengakuannya, ternyata ada 11 korban lain. Semuanya telah dibunuh oleh Mbah Slamet. Ya, 12 nyawa melayang di tangan Mbah Slamet itu dikubur di samping Jalan Setapak di area ladang miliknya. Area ladang yang sunyi itu ternyata dijadikan Mbah Slamet untuk mengubur para korban. Satu persatu jasad dievakuasi. Dalam satu lubang bahkan
ada yang berisi 2 jasad korban. Ini satu. Coba coba. Ini nyatanya kemarin lubang ini yang korbannya 2 apa ya? Oh, korbannya 2. Kalau yang ini berapa korban? Sontak, pengungkapan kasus dukun pengganda uang Mbah Slamet ini membuat gempar penduduk desa. Kalau yang bongkar pertama sekitar jam 7 sore, yang pertama sama namanya Parianto apa ya? Yang jenazahnya masih utuh. Terus hari yang pertama, hari yang kedua seharian dapat 8 mayat apa ya yang hari kedua. Terus hari yang ketiga dapat 2 mayat di situ atas. Tohari atau Mbah Slamet memang dikenal kurang bersosialisasi dengan warga sekitar. Justru orang dari luar wilayah Banjarnegara sering datang berkunjung ke rumah Tohari. Biasanya ritualnya di situ, di rumah kecil. Di rumah kecil ya. Iya. Dalam melancarkan aksinya, Tohari alias Mbah Slamet memiliki ritual-ritual. Salah satu tempat ritual Mbah Slamet berada di lokasi ladang miliknya. Ritual ada, makanya saya dibawa ke kebun itu ya ritual gitu. Oh, jadi korban-korban itu selalu dibawa ke kebun atau cuma beberapa aja? Ya ada yang enggak dibawa ke sana, ada yang dibawa ke sana gitu. Terus enggak yang waktu pas di kebun itu biasanya ngapain Mbak Slamet? Kalau di kebun ya itu ngobrol-ngobrol lah tuh, ritualan gitu. Oh, ritual ngapain aja biasanya? Ya bakar-bakar menyan, Bu. Tak hanya di ladang, tempat ritual lainnya adalah sebuah bilik kecil yang berada di depan rumahnya. Ya, tempat ini juga dijadikan tempat sakral oleh Mbah Slamet guna meyakinkan para korbannya. Lokasi tempat biasa Pak Tohari melakukan ritual itu di mana, Bu? Di sini tempat Mana, Bu? yang Di kecil situ. ini. Di sini coba Ya. tunjukkan. Di tempat ini. Ini. Itu dikunci sekarang, Bu? Ya, dikunci. Biasanya ritualnya di situ, di rumah kecil. Di rumah kecil ya. Iya. Ibu tahu nggak waktu ritual? Enggak tahu. Sama sekali, Bu. Sama sekali saya nggak tahu. Pasca tertangkapnya Tohari alias Mbah Slamet, kepolisian mengusut dan mendalami kasus dukun penggandaan uang ini. Benarkah Mbah Slamet mempunyai kemampuan untuk menggandakan uang seperti yang diyakini para korbannya? Ngejalanin kegiatan jadi pengganda uang betul ya? Iya. Kalau saya sebutnya ya. Iya. Itu dari kapan? Ya sekitar 4 tahunan. 4 tahun berarti sekitar 2000 berapa? 2019-an? Ya, 2019 itu sudah mulai. ya cuma kan nggak semua orang dibunuh. Cuma penggandaan uang aja. Harus sebenarnya Mbak Slamet tuh bisa gandain uang. Sebetulnya nggak bisa, Bu. Cuma ini aja trik aja, Bu. Mbah Slamet juga mengakui mengenal betul para korbannya satu persatu. Memang para korban biasanya datang menemui Mbah Slamet dengan segudang masalah. Celah inilah yang digunakan Mbah Slamet untuk menawarkan jasa penggandaan uang.
Itu biasanya kalau orang-orang datang itu ngapain aja sih biasanya, Mbak? Ya dia Ke Mbak Slamet nih. ya dia punya utang banyak, mungkin kepengen kepengen bisa bayar utang, kepengen kaya juga. Jadi seperti itu. Jadi dia datang ke tempat saya, dia itu mau minta tolong, intinya utangnya banyak, mau bayar utang nggak bisa, jadi minta tolong sama saya, Bu. Itu misalkan saya minta uang dari si calon korban itu 2.000-an 2 lembar, itu nanti tak jadikan 3 juta, Bu. Uang itu saya nukar dari pom bensin, ya. Jadi modal saya sendiri, Bu. Oh, awalnya modal Mbak Slamet sendiri. Iya. Itu buat menipu biar orang-orang percaya nih bisa gandain uang. Iya. Iya. Tapi biasanya rata-rata berapa sih Mbak Slamet? Iya. Korban datang Mbak Slamet tuh ngasih uangnya berapa biasa? Ya ada yang 15 Juta. ya, ada yang 20, ya. Paling banyak berapa? Ya segitulah. 70? Ya enggak, 20 30, ya. Rupanya ada beragam cara menebar pesona tipu muslihat dukun abal-abal, menjadikan banyak korban yang terjerat janji manis. Untuk menjaring banyak peminat, Mbah Slamet menyebarluaskan aksinya melalui media sosial. Mbah Slamet, itu benar nggak mereka yang menjadi korban ini rata-rata bukan warga dari Jawa Tengah, Pak? Iya, enggak. Ada yang dari Jakarta, dari Tasik gitu, Pak. Ya. Mbah Slamet, boleh diceritakan nggak bagaimana mereka itu bisa sampai bertemu dengan Bapak gitu loh? Dari mana ceritanya? Katanya lewat iklan di Facebook atau gimana, Pak? Ya, ada yang lewat itu iklan dari Facebook, ada yang lewat dari orang, Pak. Mereka itu rata-rata kesini itu niat utamanya ingin cepat kaya atau bagaimana? Semua tamu yang ke rumah saya itu pinginnya sugih, Pak. Waktu berangkat pamitannya iya mau ada proyek, kan ayah kan pemborong. Kasus pembunuhan berantai dukun Slamet Tohari alias Mbah Slamet menorehkan cerita pilu dari keluarga para korban. Ya, setahun lebih keluarga yang tinggal di desa Kalirejo, Pesawaran, Lampung ini mencari keberadaan pasangan suami istri Suheri dan Riani. Keduanya pamit meninggalkan rumah pada September 2021 karena urusan pekerjaan. Sang anak yang bernama Rani pun menceritakan percakapan terakhirnya dengan kedua orang tuanya. Komunikasi dengan kedua orang tua kapan itu? Tanggal 8 September 2021. Itu ngabarin apa, Dek? Ngabarinya udah mau pulang. Udah mau pulang dari lokasi, dari daerah sana. Waktu berangkat pamitannya iya mau ada proyek, kan ayah kan pemborong. Mau ada proyek bangun rumah gitu. Di mana itu katanya? Ya udah bilang kayak gitu, mau ada proyek, tapi daerahnya awalnya itu bukan di Semarang, di daerah Tulungagung, Padepokan gitu. Kalau ditanyain mau pulang kapan gitu, nanti bentar lagi, paling berapa hari lagi gitu. Terakhir ayah itu nelpon nggak keangkat jam setengah 6 itu udah nggak aktif HP-nya. Setengah 6 itu masih tanggal yang sama? Tanggal 8 itu. Tanggal 8 ya?
sudah coba telepon ke ibu juga atau memang satu nomor telepon aja? Enggak, dua-duanya udah dicoba, telepon biasa, telepon WhatsApp, segala macam. Orang lain udah nyampe tanya Pak D, tanya temennya juga, nggak ada yang nyambung. Sejak itulah Suheri dan Riani bak hilang di telan bumi. Keluarga ini pun sempat pasrah karena pencarian mereka tak membuahkan hasil. Barulah setelah geger kasus pembunuhan Mbah Slamet di Banjarnegara, Jawa Tengah, keluarga seperti mendapat titik terang. Karena ternyata ada kesamaan lokasi pembunuhan Mbah Slamet dukun pengganda uang yang viral itu dengan foto-foto yang diunggah oleh Suheri dan Riani di media sosial pada September 2021. Ini terakhir 7 September. Jadi September. Nah, itu masih ada kabaran tanggal 8-nya yang udah nggak ada kabar. Ini foto-foto di jalan sih. Oh, di jalan ya? Ini foto keluarga. Foto keluarga ya. Nah, ini mereka jalan arah ke sana. Ini pas di rumah itunya orang itu. Selamat ya? Ini di lantai atas yang lagi mau dibangun. Oh iya. Ini di sana lagi jalan. Nah, ini di daerahnya. Ya, Pak Sutri, Suheri, dan Riani teridentifikasi menjadi korban pembunuhan dukun abal-abal Mbah Slamet di Banjarnegara, Jawa Tengah. Awan duka juga menggelayuti keluarga yang tinggal di desa Tanjung Rejo, Pesawaran, Lampung ini. Mereka adalah keluarga Pak Sutri, Irsat, dan Wahyu Triningsih yang bernasib sama, menjadi korban kejahatan Slamet Tohari. Keluarga tak menyangka nyawa suami istri yang pamit pergi untuk bekerja itu hilang di tangan dukun pengganda uang di Banjarnegara. Saya menyesal lah kalau bisa dituntut seberat-beratnya lah orang itu yang mungkin yang nggak benar sama anak saya. Ya nggak nyangka lah akan terjadi kayak gini. Setidaknya 12 orang telah menjadi korban si dukun Slamet Tohari. Aksi tipu-tipu menggandakan uang yang berujung pencabutan nyawa itu kini telah terbongkar. Kejahatan keji yang menggemparkan itu rupanya bukanlah tindak pidana yang pertama kali dilakukannya. Nama Slamet Tohari memiliki rekam jejak kriminal terkait kasus uang palsu. Ini saya dapat informasi jejak digital bahwa saudara Tohari ini memang pelaku residivis pemalsuan uang. Jadi di Pekalongan tahun 2019 ini jejak digital. Tahun 2019 pernah ditangkap di Pekalongan terkait masalah upal. Sebelum 2019 dia juga menjadi residivis terkait masalah upal. Nah, ini segala informasi saja. Untuk tim dari Resmob berangkat ke Pekalongan tidak ada hubungannya dengan upal itu, tapi terkait dengan masalah pembunuhan berencana.